Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Widya Sri Utami, mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis, kelas AB3A dengan NIM 2005091020. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan materi mengenai laporan bisnis dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pengertian laporan bisnis. Laporan bisnis adalah suatu pesan-pesan objektif yang disusun secara teratur dan digunakan untuk menyampaikan informasi dari bagian organisasional atau dari suatu lembaga ke lembaga lain guna untuk pemecahan suatu masalah atau pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penggolongan laporan bisnis. Jadi, di sini laporan bisnis tergolong ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, jika dilihat dari fungsinya. Nah, menurut fungsinya, laporan bisnis dapat dibedakan atas dasar sebagai penyampai informasi atau untuk analisa. Kemudian yang kedua, sebagai subjek atau dilihat menurut subjeknya, laporan bisnis ini dapat dibedakan berdasarkan departemen dari laporan itu. Jadi kita bisa lihat perusahaan yang mengeluarkan laporan-laporan itu. Nah, yang ketiga ada menurut formalitasnya. Jadi laporan bisnis dapat dibedakan berdasarkan segi formal ataupun non-formal. Nah, yang keempat menurut keasliannya. Jika dilihat dari segi keaslian, laporan bisnis dapat dibedakan atas dasar otoritas atau sukarela, dan kemudian laporan itu dapat kita lihat berasal dari publik ataupun swasta. Kemudian yang kelima, ada menurut frekuensi. Jadi, laporan bisnis dapat dilihat atas dasar secara berkala ataupun khususnya laporan itu dibuat. Kemudian yang keenam, ada dari segi jenis, di mana laporan bisnis itu sangat dipengaruhi oleh formalitas atau seberapa panjangnya laporan itu dibuat. Kemudian yang ketujuh, menurut kegiatan proyek. Jadi di sini maksudnya jika kita sedang melakukan suatu proyek, ada 3 jenis laporan yang harus kita buat. Yang pertama ada laporan pendahuluan, yang kedua ada laporan perkembangan, dan yang terakhir ada laporan akhir. Kemudian yang ke-8, akhir dari penggolongan dari laporan bisnis. Di sini ada menurut hal pertemuan. Maksudnya di sini bahwa laporan bisnis itu dibedakan atas beberapa hal. Yang pertama ada agenda, yang kedua resolusi, yang ketiga notulen, dan yang terakhir ada laporan pertemuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aliran dari suatu laporan bisnis. Sesuai pada gambar yang sudah saya tampilkan, di sini terdapat 3 orang. Yang pertama ada pemegang saham, dewan komisaris, dan juga manajemen eksekutif, di mana ketiga orang ini harus mampu membuat laporan, baik itu laporan lisan maupun laporan tulisan. Nah, maksudnya di sini setiap orang yang bekerja pada perusahaan, baik itu pimpinan, staf, ataupun bawahan, mereka juga harus mampu untuk membuat laporan. Nah, laporan tersebut dapat kita sampaikan kepada pimpinan tingkat atas, bawah, maupun horizontal, dan bisa juga kita sampaikan kepada keluar perusahaan. Contohnya seperti yang sudah saya tampilkan pada gambar, ada pemegang saham, kemudian ada kreditur, kita bisa sampaikan juga kepada kreditur, konsumen atau pelanggan, pemasok, dan juga pemerintah. Lalu bagaimana sih persiapan kita sebelum kita membuat laporan bisnis itu? Jadi di sini saya sudah siapkan langkah-langkah sebelum kita membuat laporan bisnis. Yang pertama, mendefinisikan suatu masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua, kita harus mempertimbangkan siapa saja orang-orang yang akan menerima laporan bisnis yang akan kita buat. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan. Yang keempat, kita harus mengumpulkan bahan yang diperlukan. Yang kelima, menganalisis dan juga menafsirkan data. Dan yang keenam, khususnya yang terakhir, kita harus mengorganisasi data atau mempersiapkan outline akhir. Ada 3 bagian pokok sebelum kita membuat laporan bisnis. Yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari pemberi kuasa, layout, masalah, maksud penulisan. Kemudian yang kelima ada ruang lingkup, yang keenam metodologi, sumber-sumber primer dan sekunder, latar belakang, definisi istilah,
keterbatasan, dan yang terakhir ada rekomendasi. Lalu yang kedua ada teks, di mana teks ini berfungsi untuk membahas ataupun mengembangkan hal-hal yang penting secara rinci. Jadi penulisan laporan bisnis yang baik itu harus mencakup temuan-temuan fakta yang penting dan juga relevan. Kemudian yang terakhir ada bagian penutup, di mana bagian penutup ini berfungsi untuk merangkum laporan secara keseluruhan, kemudian kita beri kesimpulan atau kita berikan rekomendasi. Selain itu, bagian penutup juga bisa kita kasih judul, rencana tindakan, atau proposisi. Jadi susunannya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Untuk materi selanjutnya adalah bagaimana cara kita menyusun tubuh laporan bisnis. Jadi, sebelum kita menyusun tubuh laporan bisnis, sebaiknya kita harus memperhatikan dua cara. Yang pertama ada cara deduktif, dan yang kedua ada cara induktif. Yang pertama itu cara deduktif. Nah, jadi cara ini kita harus menggambarkan laporan itu dari belakang ke depan, atau kita menjelaskan ide pokok ataupun rekomendasinya sebelum kita jelaskan lebih rinci lagi hal-hal mengenai laporan itu. Nah, lalu untuk cara induktif ini, kita harus menjelaskan terlebih dahulu fakta-fakta yang ada di dalam laporan bisnis itu, sebelum akhirnya kita menjelaskan ide pokok, kesimpulan, atau rekomendasi yang dikemukakan. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara menyusun tubuh dari laporan bisnis, selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana cara menyusun teks dari sebuah laporan bisnis. Di sini ada 8 cara bagaimana cara menyusun teks dari sebuah laporan bisnis. Yaitu yang pertama ada membuat topik-topik atau kriteria dari sebuah laporan. Yang kedua ada menyusun urutan kejadian peristiwa. Yang ketiga mendeskripsikan lokasi. Kemudian yang keempat ada menjelaskan suatu proses prosedur dari sebuah laporan. Yang kelima ada menyusun urutan tingkat suatu kepentingan dari sebuah laporan yang kita buat. Yang keenam menyusun tingkat familiaritas. Yang ketujuh ada menyusun sumber-sumber yang diperlukan. Dan yang terakhir ada pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir ada metode outline, di mana kita harus menentukan jenis-jenis judul. Dan yang kedua ada format outline. Dan yang terakhir ada paralelisme dalam judul. Baiklah teman-teman, sesuai materi yang sudah saya jelaskan pada presentasi kali ini, ternyata sangat tidak mudah untuk membuat laporan bisnis kita bisa diterima dengan baik ataupun menjadi baik seperti yang kita bayangkan. Nah, maka dari itu, adanya syarat-syarat yang harus kita ketahui sebelum kita membuat laporan bisnis. Yang pertama ada informasi yang didapat itu harus akurat dari sebuah laporan yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, mengisyaratkan adanya pertimbangan yang baik dari laporan yang akan kita buat. Kemudian yang terakhir, format dan juga organisasi dari sebuah laporan itu harus sesuai dengan kebutuhan si pembaca agar tidak terbelit-belit, teman-teman. Baiklah, sekian presentasi materi mengenai laporan bisnis dari saya, Widya Sri Utami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata penulisan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.